Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belakangan ini ndak kaya, ndak miskin, banyak orang yang sambat atau mengeluh. Bahkan ada yang panik, depresi. Bagi orang yang beriman, cerdas spiritual, tidak seharusnya kita terpedaya dengan coronavirus. Panik, depresi, karena takut mati. Karena syarat untuk mati tak harus terkena virus. Ada aktor muda yang ganteng, gagah, ya, ternyata juga mati. Apalagi yang tidak ganteng. Ada artis yang cantik, seksi, ternyata juga mati. Apalagi yang tidak cantik. Alkisah, ada kisah sufi namanya Nasruddin. Suatu pagi, Nasruddin lagi sarapan pagi di pinggir kota Jakarta. Tiba-tiba ada malaikat maut yang datang menyerupai manusia ikut sarapan di warung itu. Tampaknya sudah kenal baik dengan pemilik warung, kok saling menyapa. Wahai malaikat, kok pagi-pagi sudah datang ke sini? Iya bu, diperintah oleh Allah untuk menyelesaikan nyawanya orang-orang Jakarta. Apa banyak kok pagi-pagi sudah datang di sini? Betul bu, banyak sekali. Makanya tadi berangkat pagi-pagi sampai lupa sarapan pagi. Mendengar dialog itu, Nasruddin panik ketakutan. Langsung dia keluar, melarikan mobilnya pindah ke Bogor. Sekeluarnya Nasruddin dari warung, dialog diteruskan. Wahai malaikat, apakah razianya hanya di Jakarta? Kata malaikat, oh tidak, habis duhur nanti ke Bogor mencabut nyawanya Nasruddin. Nasruddin mengira dia bisa lari dari kematian, padahal dia ke Bogor hakikatnya menjemput kematian. Karena memang tidak ada tempat untuk bisa lari dari kematian. Dia lari dari takdir Allah menuju takdir Allah bersama takdir Allah. Karena itu pesan Nabi, jangan takut mati. Meski kau sembunyi, dia akan menghampiri. Takutlah pada kehidupan setelah mati. Itu yang perlu Anda siapkan, renungkan, dan camkan. Banyak yang berpikir bahwa virus corona ini bencana. Tetapi sepertinya ini koreksi total atas kesalahan besar perilaku umat manusia. Pandemi ini mengoreksi gaya hidup kita yang sudah lama keliru, menyimpang jauh sekali. Demikian kata Bill Gates. Manajemen hidup kita, jika keliru, saatnya dengan wabah ini kita untuk melakukan reorientasi visi, yakni kembali atau putar balik mengikuti tatanan ilahi. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Tuhan berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah olehmu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu negeri rumah akhirat, tetapi sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Narasi ayat ini harusnya hidup, waktu, dan energi kita banyak untuk mengejar ukhrawi, sedikit jangan lupakan duniawi. Kalau boleh dipresentasekan, meskipun tidak tepat, 70% akhirat, sisanya dunia. Tapi rata-rata terbalik. Setua ini masih mengejar 70% dunia, sisanya akhirat. Ke masjid kalau ingat atau tidak repot. Sayangnya, cilakanya, salah jalan ini berlangsung bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun seumur hidup kita. Nah, musibah ini barangkali Allah menegur saatnya untuk putar balik, U-turn, kembali kepada Allah. Artinya 70% jadi ukhrawi, sisanya duniawi, sesuai dengan ayat tadi. Kalau diberi umur panjang 60%, naik lagi 80% akhirat, sisanya dunia. Di atas 70 tahun naik lagi 90% urusan akhirat, sisanya dunia. Kalaupun kemudian malaikat menjemput kita, kita sudah siap 100% akhirat,
ikhlas meninggalkan dunia. Itulah makna husnul khotimah yang dipersiapkan dengan baik. Tidak hanya dengan slogan anak-anak muda sekarang, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Pak D, kita gampang banget. Ya tidak mungkin lah ya. Baik, pemirsa, teguran ini demikian keras karena mungkin kita terlalu serakah, ya, minum minyak terlalu banyak, makan hutan kebanyakan, memakai energi secara ugal-ugalan berlebihan, lupa bahwa semua ini titipan untuk generasi setelah kita, bukan untuk dihabiskan sekarang. Tak heran kalau kemudian ulama terdahulu, misalnya Imam Ibnu Athaillah berpesan dalam kitab Al-Hikam, kalau engkau tertimpa musibah berat semacam ini, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, maka sekelompok anjing akan lari rebutan tulang sampai dia lupa kepada tuan yang memberi tulang. Nah, kita manusia punya iman, punya akal, jangan persis seperti anjing ketika dilempar musibah kita meratapi, memaki-maki kegelapan. Tidak. Tetapi segera akseslah Allah dengan berbagai pintu akses. Apa itu? Sholat, zikir, doa, baca Al-Quran, sedekah. Apalagi di bulan istimewa yang penuh dengan barakah ini. Mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah itu. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna berita gembira. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, yang selalu ingat Allah, bersama Allah menghadapi kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.